Polda Lampung menghentikan laporan atas Bima Yudo Saputro yang mengkritik infrastruktur di Lampung. Apakah penghentian ini karena besarnya tekanan dari banyak pihak atau tidak? Kita tanyakan kepada Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Zahwari Pandra Arsyad, dan juga sudah bergabung pegiat sosial Emerson Yunto. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam Mbak Priska, selamat malam para pemirsa Kompas TV. Selamat malam, terima kasih sudah bergabung. Saya ke Pak Kabit dulu. Jadi sampai akhirnya tidak terbukti unsur pidananya seperti apa Pak Kabit? Dan akhirnya laporan ini tidak diproses lebih lanjut. Ya baik, jadi kita ketahui bersama bahwa pasca adanya unggahan sebuah akun TikTok Aubimas Aubimas Reborn ya yang diunggah oleh seseorang ya dari luar negeri, dan ini sempat menjadi viral yang tentunya memberikan suatu ungkapan tentang pembangunan di Provinsi Lampung. Dan ini banyak menjadi pro dan kontra, tentu juga ada juga yang orang yang melaporkan kepada pihak kepolisian. Dan di sini berdasarkan tugas Polri dalam ini penyidik itu tidak bisa menolak adanya laporan dan pengaduan. Jadi setiap laporan dan pengaduan diterima dulu untuk ditelaah, Ya. dipahami atau dipelajari, sehingga dari hasil itu juga kami melakukan upaya penyelidikan agar apa yang dipersangkakan itu sesuai dengan unsur pasal yang dipersangkakan. Karena kita mengajukan namanya azas equality before the law, adanya persamaan hak di muka hukum. Dan juga adanya azas praduga tak bersalah atau presumption of innocence. Nah, hasil penyelidikan dari tim penyidik ini, tentunya kami mengumpulkan alat bukti. Dari alat bukti Anda itu adalah, salah satunya adalah pemeriksaan para saksi-saksi. Nah, di sini ada sudah 6 orang yang kami periksa secara maraton, secara simultan, dan juga kami juga mendatangkan saksi ahli untuk menentukan apakah unsur pidana yang dipersangkakan ataupun yang dilaporkan ini adalah terpenuhi unsur tersebut. Namun dari hasil gelar perkara yang kami lakukan berulang-ulang kali dan juga sampai dengan kami memberikan keputusan bahwa laporan dan pengaduan terhadap kasus tersebut adalah tidak memenuhi unsur tindak pidana yang sebagaimana dipersangkakan atau yang dilaporkan, yaitu tindak pidana ITE atau Undang-Undang terhadap Informasi Transaksi Elektronik. Begitu Mbak Pak Rizka. Pandra, siapa saja sejauh ini saksi yang sebelumnya diperiksa, juga ahli yang diperiksa, berapa orang totalnya, dan alat bukti Ya, apa, baik. barang bukti apa saja yang sebelumnya diajukan tapi tidak memenuhi unsur? Ya, baik. Jadi ini semua kita periksa dari saksi itu ada 6 orang, di mana dari 6 orang itu 3 orang di salah satunya adalah pelapor dan juga masyarakat sipil yang tentunya mengetahui terhadap atau yang mendukung terhadap adanya laporan tersebut, dan juga kami dari saksi ahli bagaimana undang-undang mengatakan di dalam KUHP, yaitu pasal 184 adanya keterangan ahli yang tentunya kita harus mengikuti apa yang menjadi alur tersebut atau menjadikan kewajiban kami, sehingga terangnya suatu permasalahan ini adalah berdasarkan pro justisia. Jadi kami melakukan secara profesional, tidak adanya intervensi dari manapun juga, dan kami memang memberikan suatu tujuan hukum itu adalah 3. Yang pertama adanya rasa keadilan, 2 adanya rasa kepastian hukum, dan terakhir adanya suatu kemanfaatan. Sehingga semuanya dapat merasakan apa yang kita sebut rasa keadilan tadi. Begitu Mbak Jadi Rizka? bukan intervensi dari pihak manapun, baik itu publik Ya. ataupun petinggi Pemprov Lampung, begitu ya? Ya, betul sekali. Kita bekerja secara profesional, sebagaimana Bapak Kapolri selalu mencanangkan kita harus lebih presisi, yaitu adalah prediktif, kemudian responsif, kita cepat, dan juga transparansi berkeadilan. Nah, inilah salah satu bentuk Ya. transparansi berkeadilan agar masyarakat merasa adanya rasa kepastian hukum dan rasa kenyamanan. Begitu, Mbak. Oke, kasusnya penyelidikannya tidak dilanjutkan. Bung Emerson melihatnya seperti apa nih? Dari mulai kritiknya Bima di media sosial, ramai, sempat dilaporkan ke polisi, sampai akhirnya penyelidikannya dihentikan. Bung Emerson masih di mute, tolong di unmute. Halo Mbak, Ya, suara sudah. saya jelas? Ya. Jadi ada 2 hal. Pertama bicara soal fakta ya, bahwa jalan rusak di Lampung itu kalau kita merujuk data BPS, itu kan Lampung masuk 10 besar jalan rusak yang ada di seluruh Indonesia ya. Itu fakta. Kemudian yang kedua, berdasarkan data Kementerian PU, PR, dari 20.000 tadi juga disebut dari Kompas, 20.000, kalau dari kita kumpulkan itu paling tidak ada 11.000 atau lebih dari separuhnya itu
kondisi jalan di Lampung adalah rusak, sedang, dan ringan. Ini masih kategorinya rusak ya, ringan, sedang, berat. Ya. Nah, ini kemudian juga kalau kita merujuk di penanganan kasus korupsi ya, di Polda Lampung sendiri dari catatan kami, itu paling tidak sudah menangani 2 kasus, ya, kasus korupsi. Pertama adalah kasus pengerjaan jalan nasional di Lampung di melintasi 3 kabupaten yang nilai kerugiannya itu 29 miliar. Dari proyek 149 miliar, kerugiannya 29 miliar. Di lain itu juga teman-teman di Polda Lampung, khususnya di Direktorat Tipikornya, itu juga menangani kasus korupsi di wilayah Lampung Timur. Belum lagi ada kasus lain yang juga ditangani oleh Kejaksaan Tinggi di Lampung. Nah, ini bicara soal fakta bahwa apa yang disampaikan sebenarnya oleh Bima, sebenarnya dia ingin menyampaikan pesan ke publik bahwa Ya, ini loh, oke. kerusakan itu bukan kerusakan kaleng-kaleng istilahnya kalau anak muda. Jadi ini fakta yang kemudian disampaikan. Bung Nah, kalau Emerson, nah ini ya, kan di-up di media sosial, akhirnya viral dan jadi masalah begitu. Anda melihatnya sepertinya bagaimana semestinya pemerintah Provinsi Lampung menanggapi ini? jadi tepat sebenarnya seperti yang dikatakan teman-teman di DPR. Jadi yang harusnya ditangkap aspirasinya, bukan tangkap orangnya. Hmm. Nah, ini kan juga kemudian kita kritik ke upaya dari Gubernur Lampung ya, yang merespon ini dengan sangat emosional gitu ya. Diberitakan di beberapa dia harus misalnya menghubungi orang tua Bima, kemudian di bahasa yang halus mungkin dinasihati. Nah, langkah-langkah ini sebenarnya tidak tepat gitu dilakukan oleh seorang pemimpin di tingkat lokal, bahwa ketika ada kritik itu dijawab dengan kinerja. Ketika bicara soal kerusakan jalan, yang harus dilakukan adalah perbaikan jalan, bukan dilakukan dengan melaporkan atau misalnya memberikan persetujuan melaporkan pengkritik itu ke pihak kepolisian. Jadi harusnya disikapi dengan ditanggapi kerja Ya, begitu ya, dengan ya jadi kerja-kerja atas tangkap kritik itu. aspirasinya, bukan tangkap Tidak. orangnya. Nah, Pak Kabit, yang ini ditekankan di sini sejauh ini apakah ada tekanan atau intimidasi terhadap keluarga Bima pasca kritik ini? Ya, itulah yang saya katakan tadi, Mbak. Program Polri ini adalah presisi, prediktif. Nah, yaitu mampu memprediksi setiap ancaman gangguan, yaitu adalah potensi gangguan yang menjadi ambang gangguan, apalagi gangguan nyata. Ini sekarang di era milenial, era digital. Semua orang bisa berekspresi melalui media sosial. Ini pasti akan berdampak, orang akan senang atau tidak senang. Tetapi menghindari hal tersebut tentu dengan respon cepat. Kepolisian dalam hal ini Polres Lampung Timur melalui Polsek tempat ini melakukan pengecekan dalam arti kata untuk meyakinkan terhadap warganya yang tentunya di sini sempat viral dan menghindari jangan sampai adanya intimidasi, jangan sampai terjadinya perundungan, persekusi atau apalagi suatu kejadian yang kita tidak inginkan. Nah, ini yang kita lakukan melalui peran-peran Babin Kamtibmas. Nah, Babin Kamtibmas ini memang sudah ditugaskan setiap hari Jumat melaksanakan Jumat curhat, mendengar aspirasi warga masyarakat dan mengetahui apa yang dialami oleh masyarakat tersebut. Itu yang kami lakukan. Dan inilah proses penyelidikan ini yang kami lakukan salah satu wujud daripada transparansi berkeadilan. Jadi wujud Polri sebagai pemelihara harkam Tipmas ini tidak terlepas daripada peran preemptif, kemudian juga preventif dan represif. Jadi tidak semata-mata kita melakukan suatu upaya penegakan hukum ini adalah upaya yang terakhir, tetapi semuanya ini harus melalui upaya-upaya pendekatan kepada masyarakat. Dan jangan sampai adanya yang saya katakan tadi, equality before the law. Hak dari kesemua pihak ini harus kita jaga keamanannya. Begitu, Mbak Nah, kalau Rizka. di rumahnya kediaman Bima saat ini ada penjagaankah begitu Pak Kabit? Ya, pasca kejadian tersebut memang kita sudah berupaya, bahkan sudah ada pernyataan resmi dari salah satu media, kami sempat berdialog, ucapan terima kasih dari perwakilan keluarga Bima atau orang tuanya Bima bernama Pak Juliman melalui Bapak Bambang Sukoco juga disampaikan ungkapan terima kasih kepada Polri yang sudah memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada keluarga atau masyarakatnya. Jadi di sini kita apa yang disampaikan oleh Bang Emerson tadi betul. Kejadian ini pasti mengambil hikmah yang baik dari semua pihak. Intinya bagaimana kita tidak alergi, anti kritik. Yang kedua juga, kita dalam mengunggah media sosial tentu adanya sesuatu yang tentu bijak dalam bermedia sosial. Kita ini adalah negara
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tentu kita punya etika, sopan santun. Sampaikanlah suatu aspirasi itu dengan etika atau budaya. Makanya generasi milenial atau generasi muda ini yang kita sebut dengan generasi yang cerdas, muda, dan berbudaya. Jangan sampai kita lupakan budaya kita, yang artinya ramah tamah, etika, dan sopan santun. Begitu Mbak Baik, Rizka. Bung Emerson, pasca kejadian ini apa sebenarnya yang bisa dilakukan agar pemerintah tidak anti kritik ya dalam hal ini, tapi juga yang menyampaikan kritik bijak, tapi tidak takut juga dengan adanya ancaman intimidasi di belakang. Nah, bagaimana Bung Emerson melihat pasca kejadian Bima ini? Ya, betul sebenarnya dikatakan oleh Kabid Humas ya, bahwa menyampaikan kritik sebaiknya juga dilakukan secara bijak dan hati-hati. Cuman itu kan agak apa ya, ini media sosial kan kayak hutan belantara ya, orang bisa menyampaikan sesuatunya walaupun bisa saja tuh akan berujung nantinya ke pencemaran nama baik atau undang-undang itu ya. Tapi perlu dilihat antara kritik dengan fitnah gitu ya. Ya. Apa yang disampaikan oleh Bima itu adalah sebuah kritik yang kepentingannya adalah kepentingan umum yang diperjuangkan. Jadi saya rasa langkah yang dilakukan oleh Polda Lampung sudah tepat menghentikan kasus ini agar ini juga bisa jadi presiden bahwa kalau kau mengkritik sesuatu yang benar gitu ya, dengan bukti yang cukup, ya jangan ragu untuk menyampaikan ini ke publik walaupun juga mungkin lewat media sosial. Nah, di sisi yang lain juga mungkin sekedar saran mungkin Pak Kabit ya. Di beberapa pemberitaan kan disebut-sebut adanya permintaan ijazah dan sebagainya yang dianggap sebagai bentuk membangun ketakutan. Nah, ini mungkin perlu juga dievaluasi Pak Kabit bahwa mungkin pendekatannya sebenarnya baik tapi mungkin maksudnya baik tapi Bung Emerson, nampaknya terputus. Sudah terhubung lagi, Bung Emerson? Ya, Mbak. Terdengar suaranya? Ya, sekarang sudah terdengar. Silakan lanjutkan, singkat saja. Ya, jadi Baik. kita minta buat teman-teman juga semua pihak untuk tidak takut memberikan kritik sepanjang memang bukti sudah cukup kuat. Baik. Dan ini tidak mengarah ke fitnah. Baik, ini jadi pelajaran untuk semua, tapi terakhir perkembangannya tadi penyelidikan terhadap kasus Bima Yudho atas kritiknya ini dihentikan karena tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur pidana. Terima kasih atas waktunya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Zahwari Pandra Arsyad. Terima kasih juga sudah hadir pegiat sosial Emerson Yunto telah bergabung di Sapa Indonesia Malam.